Assalamualaikum Ibu Hasba. Apa kabar tak? Alhamdulillah. Hari ini merupakan pendampingan pertama ya Bu. Iya. Jadi fokus pendampingan kita ini ada 4. Ya. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang bagaimana tantangan Ibu selama proses pembelajaran daring di LMS. Kemudian kita akan melakukan refleksi penerapan perubahan kelas. Ya, sesuai dengan yang dipelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Bu. Nah, sebentar juga kita akan mendiskusikan bagaimana portofolio yang telah Ibu buat. Ya, Bu. Kemudian yang terakhir kita akan berdiskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita mulai pertanyaan yang pertama, Iya. Bu? Iya. Jadi pada sesi yang pertama ini, iya, bagaimana pembelajaran daring Bu yang Ibu lakukan selama 1 bulan ini bersama fasilitator? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Ibu. Cuman yang saya terkadang yang untuk memanage waktu itu antara keluarga, kemudian tugas pokok sebagai guru, dan juga tugas tambahan yang diberikan kepada saya, Bu. Kebetulan saya dikasih amanah untuk menjadi wali kelas lagi tahun ini. Jadi itu juga, Bu, tugas-tugas yang ada di LMS. Tapi saya berusaha untuk mengerjakan tugas di LMS itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya kira seperti itu. Iya, jadi itu tadi kekhawatirannya Bu Hasba ya terkait dengan manajemen waktu. Iya, manajemen waktu, Bu, karena saya ini kan guru sekaligus sebagai ibu rumah tangga di rumah, Bu, dan saya betul. masih memiliki anak yang kecil yang masih butuh sekali perhatian dari saya, Bu. Iya. Iya, jadi bagaimana dukungan dari kepala sekolah? Oh, alhamdulillah, Bu, kalau dukungan dari kepala sekolah itu dia memberikan dorongan, motivasi, Rekan sejawat. Yang lebih lagi, Bu, kalau rekan sejawat ya begitu antusias melihat saya ini mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, karena terkadang dia bertanya, ya apa yang kita kerja? Jadi saya katakan inilah tugas CGP yang sebenarnya yang selama ini yang sering sebenarnya jujur, Bu, saya selalu takut ini menghadapi pendidikan ini, karena aku bilang saya ini kan masih butuh sekali belajar, Bu. Betul, Bu. Ya, saya sebenarnya ini sangat haus dengan yang namanya pendidikan, namanya ilmu. Makanya itu yang membuat saya terdorong, termotivasi untuk mengikuti CGP ini. Nah, ini kan Ibu sudah belajar di modul 1 ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa perubahan yang sudah diterapkan di kelas terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau misalnya saya ditanya apa yang sudah saya terapkan, yaitu mengenai bagaimana kita berpihak pada peserta didik, Bu. Karena kan yang tadinya itu sebelum saya masuk pendidikan CGP, saya tidak tahu itu, Bu, yang namanya yang mana yang jelasnya intinya kita mentransfer ilmu. Kemudian kita itu kan bukan penuntung, Bu. Pokoknya bagaimana pokoknya menjalankan tugas. Intinya membagi ilmu, maunya anak-anak paham tidak paham. Pokoknya kita ini membagi ilmu. Jadi bagaimana responnya anak-anak, Bu? Alhamdulillah respon mereka itu positif, Ibu. Itu yang membuat semangat saya semakin membara. Karena ketika ada yang saya butuhkan sama mereka itu mereka selalu memberikan respon positif sama saya. Mereka terbuka ya. Iya, mereka terbuka, ternyata seperti ini. Iya. Apa saja yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya, Bu? Yang sudah baik yang itu, Bu, mengenai proses pembelajaran. Tapi saya tetap memperbaiki, mengevaluasi agar lebih bagus lagi ke depannya. Pokoknya saya selalu ini merefleksi diri, Bu, apa yang perlu saya perbaiki dan yang mana yang perlu saya pertahankan. Iya. Jadi kemarin di LMS semua itu kan sudah Ibu tuangkan di refleksi di mingguan. Iya. Sekarang kita lanjut pada sesi berikutnya terkait dengan portofolio digital. Iya, Bu. Itu juga yang perlu saya tanyakan ini. Saya ini, Bu, cuman kayak bagaimana, Dek? Beneran itu selesai portofolio digitalnya? Saya juga, Bu.
Gue bilang, Saya juga sudah selesai sampai alur merdeka. itu mau kulihat juga anu tak? Apa namanya? Aksinya Tata yang kemarin. Iya. Oh iya. Tunggu dulu, kudusnya kayak supaya agak besar. Ini. Minggu pertama. Kasih begini coba. Terus pekan kedua jurnal. Yang kedua langsung juga kasih masuk begitu. Sesi terakhir terkait dengan lembar evaluasi diri ya yang sudah diisi pada saat lokakarya. Ya. Di antara kompetensi itu apa yang sudah baik menurut Ibu? Kompetensi yang menurut saya itu baik Bu, yang karena kan pada saat saya masuk mengajar itu terkadang saya menanyakan bagaimana bagaimana keadaan mahasiswa. Pokoknya di awal-awal itu kompetensi Bu saya sudah memahami. Cuman yang kurang saya pahami itu di situ Bu, mengenai kerjasama antara orang tua dengan saya. Belum, maksudnya ada sih Bu, terkadang ada, tapi masih tertentu itu ada kerjasama dengan orang tua itu hanya terkait masalah ketika ada siswa yang bermasalah saya menghubungi memang orang tuanya, tetapi saya tidak memahami bahwa ternyata itu dalam proses pembelajaran sangat perlu juga ini kita bekerja sama orang tua. Itu yang masih kurang Bu, menurut saya. Iya, ini hampir bukan cuman Ibu sendiri yang mengalami. Itu sebenarnya saya Bu salah persepsi Kak sebenarnya, karena yang kupikir itu yang dapat bekerja sama orang tua itu hanya terkait ketika misalnya anak bermasalah yang ada malas ke sekolah yang seperti itu, ternyata itu dilibatkan dalam proses pembelajaran juga. Iya, betul sekali Bu. Itu yang masih kurang sebenarnya sama saya Bu. Ya, jadi apa yang akan ditingkatkan nanti Bu? Yang itu Bu, yang perlu saya tingkatkan, bagaimana saya dapat berkolaborasi dengan baik dengan orang tua siswa. Ya, bukan hanya saja bahwa siswa yang bermasalah saja, tetapi siswa yang berprestasi juga saya sangat perlu itu dukungan dari orang tua siswa. Betul. Iya. Pokoknya bagaimana supaya saya dapat berkolaborasi dengan baik. Setelah mengetahui umpan balik apa yang akan dilakukan ke depannya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan selain yang tadi ya? Oke, kalau misalnya saya ditanyakan rencana apa yang saya mau lakukan, Bu, yang pertama saya membenahi diri. Karena saya sudah mengetahui di mana letak kelebihan dan kekurangan saya. Kemudian saya tetap melakukan evaluasi, tetap selalu melakukan refleksi agar saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman saya terkait pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Karena kalau misalnya saya tidak melakukan refleksi, saya tidak bisa menilai saya. Makanya saya perlu dukungan dari teman rekan sejawat supaya saya bisa melihat bagaimana kelemahan saya, Bu. Jadi saya ingin merencanakan nanti kalau dalam proses pembelajaran ke depannya, saya ingin mengajak rekan sejawat untuk masuk dalam ruangan kelas, melihat saya bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Bagus. Iya, itu rencana berarti saya ada ke depannya. kolaborasi ya. Iya.